tenggelam di barat, ya. Nah, itu ada proses-proses ya alamiah ya yang berlangsung ya dari pagi sampai malam. Nah, ketika itu kan ada problem. Sebetulnya apakah dunia ini diam, kemudian matahari yang mengelilingi kita, atau sebetulnya kita yang berputar, mataharinya yang diam. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, itu problem itu kemudian didefinisikan. Kalau Ptolemeus mendefinisikan bahwa ya matahari itu diam. Ya, dia adalah pusat yang dikelilingi oleh matahari. Ya, bumi itu adalah pusat yang dikelilingi oleh matahari. Sementara Kopernikus ya mendefinisikan problem yang dengan mengatakan bahwa pusatnya itu adalah matahari. Bumi adalah mengitari matahari. Jadi sebetulnya walaupun kita tidak merasa, ya, kitalah yang mengitari matahari, matahari yang diam. Gitu. Nah, tentu setiap perumusan problem seperti itu memerlukan metode. Nah, Ptolemeus dulu menggunakan metode-metode. Ada penghitungannya dan lain sebagainya ya, penghitungan yang berdasarkan metode perumusan problem tadi itu. Yang begitu juga Kopernikus ya, merumuskan metode-metode termasuk misalnya menghitung berapa jarak ya antara bumi dengan matahari, misalnya begitu ya. Dan lain sebagainya. Metode-metode itu dianggap sah ya sebagai cara untuk mengatasi atau menjawab problem-problem yang sudah dirumuskan sebelumnya. Ya. Nah, ketika paradigma yaitu pola atau model pandangan ilmuwan tentang sesuatu kehidupan di dunia yang menetapkan adanya pendefinisian problem serta metode, ya, itu ketika paradigma lama itu muncul, ya itu dia akan tetap menjadi paradigma sepanjang belum ada paradigma baru, ya. Nah, suatu paradigma itu mendapatkan status sebagai paradigma itu sesudah berhasil memecahkan problem-problem tadi itu yang saya sebutkan, ya. Problem-problem menahun itu, dan itu kan biasanya suka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang alam, ya. Nah, status itu ya berhasil memecahkan problem dan menjadi landasan penemuan ilmiah baru yang tidak bisa dipecahkan oleh calon paradigma yang lain. Jadi teman-teman sekalian, ketika ada sebuah fenomena alam misalnya, maka para ilmuwan itu merumuskan problem. Ini apa problemnya? Nah, di antara banyak problem tentang posisi bintang-bintang dan lain sebagainya, maka di masa lalu itu Ptolemeus paradigma yang dikembangkan oleh Ptolemeus itu menjadi paradigma setelah mengalahkan banyak sekali calon-calon paradigma yang lain. Nah, begitu pula ketika Kopernikus menggunakan paradigma baru, dia juga mengalahkan banyak sekali paradigma-paradigma lain, ya, yang kita akan ketahui setelah kita mendalami persoalannya. Ya. Karena kita tidak mendalami persoalan ilmu alam, ya, itu hanya sebagai contoh sekilas tentang bagaimana paradigma itu berlangsung. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika sebuah paradigma mencapai status sebagai paradigma setelah mengalahkan banyak sekali paradigma yang lain, itu menandakan bahwa suatu ilmu sedang menuju kematangan. Sudah mulai matang ilmu itu. Gitu ya. Dia menjadi ilmu pengetahuan yang menjadi norma, sudah menjadi biasa, menjadi kebiasaan, sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Gitu. Ya. Nah, sesuatu yang lumrah itu adalah merupakan jawaban atas problem atau krisis ya yang ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini belum pernah dijawab dan baru dijawab setelah ada paradigma tersebut. Ya.
teman-teman sekalian, paradigma itu akan mengalami krisis. Sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan manusia itu pasti akan mengalami pasang surut. Begitu juga paradigma, pemikiran yang digunakan sebagai paradigma, baik dalam bentuk perumusan problem maupun metodologinya, ya, itu akan selalu dipertanyakan orang, dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka dia akan mengalami krisis. Gitu. Itu sebetulnya sama juga dengan paradigma keislaman kita. Ya. Ketika banyak pertanyaan tentang kehidupan ini yang tidak bisa dijawab oleh paradigma keislaman yang kita miliki, maka sebetulnya paradigma keislaman kita sedang mengalami krisis, dan itu harus hanya bisa diatasi dengan merumuskan paradigma baru, ya gitu. Nah, coba lanjut sekarang. Nah, ini gambarannya begini siklusnya itu ya. Jadi paradigma lama yang di tengah itu ya, itu seperti yang saya sampaikan, itu akan menghasilkan setelah teruji segala macam, itu akan menghasilkan sains normal ya. Sains normal, sains yang dianggap sudah mampu mengatasi pertanyaan-pertanyaan maupun problem-problem yang dipertanyakan ya, yang muncul ya, dipertanyakan oleh banyak orang ya, oleh manusia. Nah, tetapi teman-teman sekalian, sains normal itu ya, itu mengalami apa yang disebut dengan anomali ya. Nah, anomali itu adalah sesuatu gejala ya yang tidak bisa dipecahkan oleh paradigma lama ya, oleh paradigma lama. Nah, ketika anomali itu muncul ya, ya, maka itu akan mendorong proses-proses perubahan. Dan perubahan itulah yang kemudian akan memunculkan apa yang kita sebut di sini dengan penemuan baru. Jadi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tadi cerita mengenai Ptolemeus, Kopernikus itu ya, menghasilkan penemuan baru setelah melihat bahwa gagasan Ptolemeus itu ya mengalami anomali, tidak bisa mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, nah, gitu ya. Maka muncullah penemuan baru. Nah, ketika ada penemuan baru, ya, maka paradigma lama itu mengalami krisis, ya, menimbulkan krisis terhadap paradigma lama, ya. Nah, ketika paradigma lama mengalami krisis, ya, maka penemuan baru itu menjadi landasan, ya, munculnya paradigma baru. Jadi paradigma baru, ya, itu adalah sebagai landasan bagi proses-proses penemuan baru ke arah sains normal, ya, ke arah sains normal. Jadi penemuan baru itu belum bisa disebut sebagai paradigma baru sebelum dia bisa mengatasi krisis, ya. Tapi ketika dia sudah bisa mengatasi krisis, maka dia muncul sebagai paradigma baru yang mengalahkan paradigma calon-calon paradigma yang lain, ya, yang diajukan untuk menjawab krisis tersebut. Ya. Nah, dari paradigma baru inilah kemudian tumbuhlah sains baru, dan kemudian ketika sains baru itu berlangsung terus berkembang, ya, dia menjadi sains yang normal, gitu. Menjadi sains normal. Ini panahnya itu yang kelihatan seperti penuh gitu ya, itu sebetulnya ada titik-titiknya. Itu merupakan perubahan ya, perubahan. Itu sama seperti misalnya dari paradigma baru ke ada garis panah ke bawah, paradigma lama itu kan garis-garis gitu ya, garis-garis putus. Nah, itu sebetulnya perubahan. Yang dari krisis ke paradigma lama juga sama itu. Garis putus-putus itu adalah garis perubahan. Ya.
Gitu. Lanjut coba lihat, lanjut ke berikutnya. Nah, tetapi di dalam ilmu-ilmu sosial, kelahiran suatu paradigma baru tidak otomatis membuat paradigma lama itu krisis. Ya. Dan kemudian karena krisis tidak bisa digunakan lagi. Nah, keduanya, baik paradigma lama maupun paradigma baru, bisa tetap bertahan sebagai paradigma. Ini bedanya dengan ilmu alam. Ya. Nah, oleh karena itu maka Pak Abercrombie ini, Pak Nicholas Abercrombie, ya, kemudian merumuskan bahwa secara sederhana saja bahwa paradigma itu kalau di dalam sosiologi menunjuk kepada mazhab-mazhab sosiologi. Jadi mazhab-mazhab sosiologi itu menunjukkan adanya paradigma-paradigma sosiologi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, ya, yang masing-masing relatif berdiri sendiri dengan teori dan metodenya masing-masing. Jadi kalau tadi itu misalnya si paradigma Copernicus yang disebut dengan heliocentrik, ya, dengan apa satu lagi kalau yang bumi sentrik itu si Ptolemus, yang paradigma Ptolemus dikalahkan oleh heliocentriknya si Copernicus. Tapi di dalam sosiologi, mazhab-mazhab sosiologi tidak saling menghapus begitu, dia bisa digunakan ya dengan tetap memelihara ya paradigma-paradigma yang lama maupun yang baru. Jadi ketika misalnya ada paradigma sosiologi atau mazhab-mazhab sosiologi yang baru tidak bisa digunakan, kita bisa mencari mazhab sosiologi lama untuk digunakan di dalam memahami realitas baru. Mungkin sebagai contoh yang paling dekat begini. Ibnu Khaldun misalnya itu mengembangkan paradigma keilmuan sosial ya yang sampai sekarang ya itu tidak masih bisa digunakan ya, masih bisa digunakan walaupun dia sudah berabad-abad gitu ya. Dia tidak mati atau tidak dihapus hanya karena muncul misalnya pemikiran-pemikiran sosiologis baru yang dikembangkan misalnya saja oleh Max Weber misalnya gitu ya, oleh siapa lagi yang dikenal Durkheim misalnya gitu ya. Walaupun ada paradigma Weberian maupun paradigma Durkheimian ya, paradigma Khaldunian itu masih bisa digunakan hingga hari ini. Nah, kalau kita baca misalnya tulisan-tulisannya Farid Alatas, ya, Sayyid Farid Alatas dari Malaysia, ya, dia menggunakan paradigma Khaldunian ya untuk menjelaskan realitas negara Saudi Arabia. Misalnya begitu ya. Nah, realitas negara Saudi Arabia itu bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan sosiologi Weberian, paradigma Weberian maupun sosiologi dengan paradigma Khaldunian ya. Jadi begitu kira-kira. Kalau di dalam ilmu alam itu saling menafikan, saling menghilangkan. Kalau di dalam ilmu sosial dia bahkan bisa saling melengkapi ya. Dia tidak saling membunuh lah gitu ya, tidak saling membunuh antara paradigma itu, tapi saling melengkapi. Dan itu bisa menjadi tambahan pengayaan bagi para para peneliti maupun mahasiswa ya untuk bisa dimanfaatkan ya sebagai paradigma pendekatan di dalam studi-studi mereka. Ya. Nah, itu gambarannya. Jadi ada pendekatan, ada paradigma ya. Jadi kalau di dalam pendekatan itu lebih luas, lebih menjangkau banyak paradigma, tapi kalau sudah paradigma itu sudah menjadi kekhususan ya. Ada paradigma itu yang kemudian menjadi mazhab-mazhab sosiologi ya, yang sekarang sudah berkembang sangat pesat dan kuat ya, yang tentu saja sampai sekarang ya belum ada gitu ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosiologi.
Ada misalnya disebut-sebut ahli syariati misalnya gitu ya, tentang sosiologi Islam. Tapi saya melihat, saya berpendapat bahwa pendekatan sosiologinya syariat itu belum bisa memberikan kerangka paradigmatik ya yang bisa kita gunakan untuk memahami realitas-realitas sosial masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya Muslim tetapi juga masyarakat lain. Saya akan kembali kepada dua isu sentral sosiologi. Kita kemarin ingat ya di sesi yang lalu bahwa ada dua isu sentral di dalam sosiologi. Yang pertama itu adalah order sosial atau social order atau keteraturan sosial. Dan yang kedua tindakan manusia yang memiliki makna sosial. Ya. Tindakan manusia yang memiliki makna sosial. Jadi kalau tindakan manusia yang tidak memiliki makna sosial itu di luar isu sosiologi. Jadi tidak bisa digunakan dengan pendekatan sosiologi. Apa saja misalnya tindakan manusia yang tidak bersifat sosial. Ya misalnya sholat tahajud, nah gitu ya. Itu bukan tindakan sosial itu. Itu tindakan tindakan personal ya. Tindakan personal. Nah, kalau tindakan sosial itu adalah kalau dia tahajud tetapi berjamaah di masjid, nah itu sudah tahajudnya bersifat sosial ya. Gitu. Nah, dengan isu sentral sosiologi yang dua itu, maka sebetulnya di dalam sosiologi ada dua paradigma ya, yang disebut dengan paradigma masyarakat, yaitu yang ada kaitan dengan orde sosial ya, yang sering kali disebut dengan paradigma makro atau paradigma struktural ya, paradigma struktural. Jadi kita tahu bahwa keteraturan sosial itu terbentuk melalui berbagai nilai ya, norma-norma ya, aturan-aturan ya, yang secara sosial mengikat seluruh anggota masyarakat. Nah, ini semua norma-norma, nilai-nilai dan lain sebagainya itu adalah struktur. Jadi kalau kita sebut struktur di dalam sosiologi, ya itu adalah norma-norma, ya aturan-aturan maupun nilai-nilai yang mengikat setiap individu dan setiap kelompok yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, paradigma masyarakat ini selain disebut dengan paradigma struktural, juga seringkali juga disebut dengan paradigma makro, ya. Makro. Nah, yang kedua adalah paradigma individu. Ya, paradigma individu. Karena kan tadi ada dua isu sentral ya. Keteraturan sosial, paradigmanya itu dengan menggunakan paradigma masyarakat atau paradigma struktural. Dan kemudian ada paradigma individual, paradigma mikro. Paradigma yang disebut dengan aktor atau agen. Ya, jadi kalau misalnya disebutkan aktor, maka kita harus ingat itu adalah tindakan seseorang yang memiliki makna sosial. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu bisa mengubah keadaan sosial, ya, maka itu artinya si aktor, ya, aktor itu memiliki, ya, si aktor itu dipandang memiliki kemampuan untuk mengubah struktur. Nah, begitu ya, mengubah struktur. Jadi antara paradigma masyarakat dengan paradigma individu, antara paradigma struktural dengan paradigma aktor atau agen, itu nanti di dalam realitasnya itu bisa digunakan secara bersama-sama ya, secara bersama-sama dan seringkali juga timbal balik. Nah, mungkin ini nanti masih membingungkan sekarang, tetapi nanti kalau sudah diberikan contoh-contoh yang lebih konkret, kita diskusikan, kita akan lebih terbuka nanti ya. Lanjut. Nah, jadi teman-teman sekalian,
di dalam paradigma makro itu ada sejumlah pendekatan, ya, sejumlah pendekatan yang digunakan oleh para ahli sosiologi, ya, untuk memahami keteraturan sosial, ya, order sosial. Ya. Itu maka ada yang disebut dengan pendekatan struktur, ada yang disebut dengan pendekatan evolusi, ada yang disebut dengan pendekatan fungsi, dan ada yang disebut dengan pendekatan konflik. Ya. Nah, di dalam paradigma mikro, ya, dalam paradigma mikro itu ada pendekatan tindakan, ya. Jadi tindakan orang, seseorang, jadi dilihat dari tindakannya, tindakan seseorang kepada orang lain, ya. Misalnya tindakan memberi, ya, tindakan menolong dan lain sebagainya. Ada yang di dalam paradigma mikro itu ada pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi itu misalnya seperti kita sekarang, itu ada interaksi, ya, pendekatan interaksi. Nah, ada yang paradigma di dalam lingkup paradigma mikro itu ada disebut dengan pendekatan fenomena dunia kehidupan, life world. Nah, fenomena dunia kehidupan itu secara sederhana, ya, kita bisa lihat dalam kehidupan keluarga kita, ya, dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam kehidupan keluarga kita itu misalnya ada hubungan-hubungan yang sifatnya itu kehidupan, ya, sehari-hari. Jadi misalnya mencuci tangan, ya, mencuci tangan dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga, gitu ya, dalam rangka menjaga anggota lain dari terpapar oleh COVID-19, gitu ya. Nah, ketika kita mencuci tangan itu sebetulnya tindakannya individual, tetapi dia memiliki motif untuk berkaitan dengan dunia kehidupan yang lebih luas di dalam keluarganya, gitu. Jadi ketika dia mencuci tangan dengan sabun, ya, atau dia mandi setelah datang dari pasar, maka tindakan itu walaupun dia lakukan sendiri, untuk sendiri, sama seperti misalnya sholat, ya, sholat kan sendirian, ya, tidak kelihatan tindakan individualnya. Tetapi ketika dia tidak kelihatan tindakan sosialnya, tapi ketika dia mencuci tangan dengan sabun, walaupun dia lakukan sendiri, maka dia memiliki implikasi kehidupan sosial yang lebih luas di tengah keluarga, gitu ya. Jadi bisa ya kita bayangkan, ya, bahwa di dalam paradigma mikro itu bisa kita melihat aspek-aspek yang sebetulnya secara praktis, ya, bisa kita pahami. Ada persoalan tindakan, ada persoalan interaksi, ada persoalan fenomena kehidupan dunia kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam paradigma makro, saya kembali kepada paradigma makro, pendekatan struktur misalnya itu maksudnya adalah bahwa ketika seseorang ingin melihat, ya, ingin melihat bagaimana nilai-nilai keagamaan tertentu berfungsi, ya, di dalam menentukan banyak sekali aspek kehidupan manusia, maka itu kita sebut dengan pendekatan struktural. Jadi bagi mereka yang menggunakan pendekatan struktural, struktur-struktur itulah yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, bukan manusianya, bukan individu, gitu. Jadi individu dia boleh bergerak ke sana sini, tapi sebetulnya dia bergerak sana sini itu di dalam konteks naungan, ya, struktur yang sudah melekat di dalam masyarakat. Ya. Tapi ada yang melihatnya tidak seperti itu, dia melihatnya dari sisi evolusi. Oh ya, tidak begitu. Tergantung proses-proses perubahannya dari satu tahap ke tahap yang lain, ya kan gitu. Bagaimana bisa berubah kalau misalnya, ya, sekelompok masyarakat itu betul-betul ketat dikungkung, ya, oleh struktur, gitu.
kalau betul-betul terkungkung oleh struktur, maka sebetulnya masyarakat itu tidak berubah. Gitu ya. Tapi kenapa berubah? Itu ada evolusi. Gitu. Perubahannya terjadi setelah ini gitu ya. Itu ada apa istilahnya, ada tahap-tahap di mana perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, tahap-tahap perubahan evolusi inilah yang kemudian dilihat dengan menggunakan pendekatan evolusi. Tapi ada juga yang jangan evolusinya lah, kan begitu. Saya akan melihat fungsinya saja. Nah, contoh yang paling kuat adalah bagaimana misalnya bagaimana misalnya nilai-nilai agama berfungsi dalam kehidupan masyarakat ketika masyarakat itu saling bergotong royong, misalnya membangun masjid, saling bergotong royong membangun madrasah, saling bergotong royong membangun jalan dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan bisa dilihat dari pendekatan fungsi, apakah itu nilai agama ataukah sebetulnya itu nilai adat atau nilai apa atau campuran antara agama dengan adat dan lain sebagainya. Yang penting dilihat oleh si peneliti itu adalah fungsinya. Apa fungsi-fungsi dari struktur di dalam proses-proses kehidupan manusia. Ya. Nah, yang pendekatan konflik, teman-teman sekalian ini juga penting ya. Misalnya sebagai contoh ya, Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa sebetulnya peradaban itu terbentuk di dalam proses-proses evolusi dari masyarakat yang sederhana menjadi masyarakat yang lebih rumit, lebih kompleks. Ya. Nah, ketika proses-proses dari masyarakat sederhana ke masyarakat yang rumit itu, maka terjadi konflik-konflik di dalamnya. Konfliknya itu misalnya sebuah masyarakat suku ya yang merasa lebih kuat itu pasti akan menaklukkan, mendominasi suku yang lain. Itu sudah menjadi hukum, begitu kira-kira. Jadi kalau sekarang kita masyarakat Muslim di Indonesia misalnya merasa tertinggal, yaitu karena memang selama ini masyarakat Muslim Indonesia itu berada di bawah dominasi ya peradaban yang lebih duluan maju, ya begitu. Dan itu bisa kita lihat persoalan itu dengan menggunakan pendekatan konflik. Nah, bisa juga menggunakan pendekatan konflik Khaldunian. Nah, begitu. Asal kita tahu saja teorinya, teori konflik menurut Ibnu Khaldun. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu gambarannya seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan yang tadi itu yang saya sebutkan ada struktur, evolusi, itu tidak selalu diikuti dengan pengembangan teori oleh mazhab-mazhab pendukungnya itu ya. Ada yang teorinya ada seperti misalnya pendekatan struktural ada teorinya strukturalisme ya, ada teorinya struktural fungsionalisme ya gitu. Pendekatan evolusi ada evolusionisme. Pendekatan fungsi ada fungsionalisme. Nah, gitu. Ya. Konflik ada pendekatan konflik. Konflik dan integrasi itu ada itu teorinya ya. Tetapi tidak semua pendekatan-pendekatan itu ada teorinya. Nah, maka mazhab-mazhab teori yang masih dianut oleh orang-orang sosiologi atau ahli-ahli sosiologi, kaum sosiolog, tidak sebanyak pendekatannya. Kalau tadi saya sebutkan ada beberapa tuh struktur, pendekatan evolusi, tidak sebanyak itu, tapi hanya ada beberapa saja. Jadi kita akan lebih bisa menguasai ya teori-teori sosiologi ya tentu saja kalau kita memberikan perhatian yang lebih banyak kepada pengembangan keilmuannya itu. Jadi harus lebih banyak baca gitu baru kita paham teori-teorinya. Nah, hanya 3 pendekatan utama yang mazhab-mazhab teoretiknya berkembang. Pertama fungsional ya. Jadi pendekatan fungsional, yang kedua pendekatan konflik, yang ketiga pendekatan interaksi. Jadi ada 3 aja, yang lain-lainnya tidak ya. Yang itu ada memang ada tetapi tidak didukung dengan teori-teori yang berkembang sampai saat ini. Hanya 3 yang paling paling dominan ya.
Fungsional, konflik, dan interaksi. Ya. Lanjut. Nah, atau sampai sini dulu supaya kita jangan terlalu ini. Nanti kita akan tambahkan lagi setelah kita diskusi. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Saya Nur Aini. Saya mau bertanya. Iya. Bagaimana peran pendekatan sosiologi agama untuk meminimalisir konflik agama? Konflik agama. Iya. Nah, untuk meminimalisir, jadi udah pertanyaannya itu. Iya, itu aja, Prof. Oke. Jadi pertama yang harus kita pahami itu adalah bahwa di dalam kehidupan masyarakat, ya, konflik itu tidak selalu memiliki hanya satu faktor penyebab, ya. Jadi di dalam sosiologi itu sebuah realitas sosial tidak selalu hanya memiliki satu sebab. Jadi kalau disebut dengan konflik agama, ya, bisa jadi itu bukan konflik agama sebetulnya, gitu ya. Ya, jadi oleh karena itu maka kita harus memahami teori-teori konflik, ya. Jadi teori konflik misalnya katakanlah di dalam teori konflik itu disebutkan ada sejumlah faktor yang memungkinkan orang itu berkonflik. Ya, itu ya misalnya. Pertama, bisa jadi karena persoalan agama, bisa. Yang kedua bisa jadi karena persoalan ekonomi, bisa. Bisa jadi karena persoalan dendam kesumat antar suku, misalnya, begitu ya, bisa. Nah, untuk melihat itu semua, kita harus memetakan konflik-konflik itu, gitu. Memetakan konflik-konflik, ya. Nah, para ahli sebetulnya sudah mengembangkan teori-teori konflik di dalam dalam usaha mereka untuk memahami setiap gejala konflik. Nah, itu nanti kalau misalnya konflik-konflik itu bersifat terbuka, ya, bersifat terbuka, itu bisa digunakan teori teori konflik agama, bisa juga teori konflik ekonomi, bisa juga teori konflik etnis, ya, gitu, etnis, ya. Nah, misalnya dulu ada konflik antara orang Dayak dengan orang Madura, ya. Nah, sering pada saat itu disebutkan bahwa konflik itu terjadi antara Kristen dengan Islam. Karena Dayak orang Kristen, si Madura orang Islam. Jadi dianggap sebagai konflik agama. Tetapi anehnya orang-orang Dayak itu tidak berkonflik dengan orang Melayu yang sama-sama, yang juga Muslim. Nah, begitu. Oh, kalau begitu, maka konflik antara Dayak dengan Madura itu tidak semata-mata persoalan agama. Tapi mungkin yang lebih beratnya adalah persoalan sosial, misalnya gitu ya. Ketimpangan sosial atau misalnya ngiri, ya, keirian sosial. Kan banyak juga orang yang iri secara sosial, ya. Nah, jadi untuk memahami konflik keagamaan itu, kita harus betul-betul memberikan perhatian apakah betul-betul penyebab konflik itu hanya sekedar agama. Gitu. Kalau kita baca sejarah perang, ya, yang disebut dengan perang agama, ya, yang betul-betul perang agama itu adanya di Eropa. Karena mereka sama-sama Kristen, ya, sama-sama Kristen, ya. Terus kemudian juga etnisnya juga banyak yang sama, ya.
kelompok etnisnya banyak yang sama, ya, tapi mereka perang gitu. Loh, perangnya kenapa? Karena yang satu mempertahankan agama Katolik, yang lain itu memunculkan agama baru yang disebut dengan Protestan, ya. Walaupun mungkin tidak murni 100% itu agama, karena bisa jadi itu ada persoalan perebutan kekuasaan ya antara paus ya yang memiliki kekuasaan politik yang besar juga dengan orang-orang tertentu, tokoh-tokoh kelompok etnis tertentu ya yang menginginkan untuk berkuasa di tengah-tengah etnisnya sendiri. Misalnya ya, orang-orang Inggris itu kan kemudian memisahkan diri dari gereja Katolik, kemudian mendirikan sendiri gereja apa tuh di Inggris? Gereja Anglikan ya. Gereja Anglikan. Nah, gereja Anglikan itu sebetulnya pecahan dari gereja Roma Katolik ya, tetapi yang dilindungi, yang kemudian dibaiat begitu ya, justru dibaiat atau ditetapkan oleh Raja Inggris gitu. Karena Raja Inggris memiliki kepentingan ya untuk mempertahankan kekuasaannya lepas dari pengaruh paus di Roma. Nah, konflik antara Anglikan dengan Roma Katolik Roma ya, itu bisa dipandang sebagai konflik antar agama ya, konflik keagamaan. Tetapi tidak seluruhnya murni agama. Itu ada persoalan-persoalan politik di situ, ada persoalan etnisitas di situ yang ikut ya, yang ikut mewarnai konflik itu. Tapi boleh kita sebut bahwa di Eropa sudah terjadi konflik agama, perang agama. Ya. Nah, di Indonesia kayaknya belum pernah terjadi, belum ada catatan sejarahnya terjadi konflik agama. Ya. Nah, di yang ramai itu di Poso ya, di Poso itu belum tentu itu konflik agama. Atau di Ambon misalnya, dulu kan sampai ada jihad sampai ke Ambon gitu ya, mengirimkan laskar jihad gitu. Itu juga belum tentu dia adalah konflik agama ya. Tetapi bisa jadi agama mewarnai konflik itu, tetapi ada problem-problem lain yang sebetulnya juga sama kuatnya dengan persoalan agama yang mempengaruhi munculnya konflik. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, saya harus jelaskan begitu karena ketika kita mengatakan konflik keagamaan itu kita harus hati-hati menggunakan batas-batas apa yang kita sebut dengan definisi apa yang kita sebut dengan konflik agama itu atau konflik keagamaan itu. Jadi kita harus menetapkan definisi tertentu terhadap penggunaan istilah yang kita pakai untuk memahami realitas konflik di tengah masyarakat. Gitu. Iya, baik, Prof. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada Pak Prof. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan paradigma dari sudut pandang mikro atau makro atau paradigma fungsional, ada konflik dan interaktif. Saya ingin pertanyakan berhubungan dengan pendidikan agama di sekolah yang cakupannya murid siswa, apakah ada korelasinya mengenai paradigma karena cakupan siswa itu cakupan sosial kecil? Ada nggak korelasinya dengan pendidikan agama di sekolah untuk siswa tersendiri? Kita jawab, Prof. Terima kasih. Baik. Jadi kalau sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa paradigma-paradigma yang berkembang di dalam ilmu sosiologi itu dapat digunakan untuk memahami ya
realitas itu, termasuk realitas pendidikan agama, ya, bisa digunakan. Nah, yang mana yang paling tepat itu tergantung kita merumuskan masalahnya seperti apa, ya. Masalah pendidikan agama yang ada yang dilihat oleh kita itu apa saja, misalnya gitu. Apakah kenakalan, misalnya, atau misalnya apa nih yang sekarang radikalisme, misalnya gitu ya. Nah, konten radikalisme di dalam pendidikan agama misalnya. Nah, itu bisa kita pilih di antara pendekatan-pendekatan yang tersedia itu untuk memahami realitas itu. Jadi misalnya katakanlah di dalam paradigma makro, ya, itu ada pendekatan struktur, ya. Pendekatan struktur, ya. Nah, pendekatan struktur itu bisa kita gunakan untuk memahami, ya, konsep-konsep tentang radikalisme agama, ya, yang kemudian ditanamkan, yang tertanam lewat pendidikan, ya, yang tertanam di pemikiran anak-anak melalui proses-proses pendidikan. Itu bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ini sekarang banyak guru-guru agama yang kemudian kok radikal gitu ya, itu bisa dilihat gitu dari pendekatan struktural. Jangan-jangan memang nilai-nilai atau norma-norma yang dianut, ya, oleh para guru agama itu sebetulnya diperoleh bukan dari pendidikan formal, tetapi justru dari pendidikan di luar formal. Nah, itu harus dilihat apakah misalnya secara struktural, ya, artinya norma-norma yang berlaku atau nilai-nilai yang dianut oleh para guru-guru itu, ya, guru-guru agama yang radikal itu, ya, itu memang ditanamkan atau diupayakan untuk ditanamkan oleh katakanlah misalnya sekelompok masyarakat yang menginginkan mereka menjadi radikal. Gitu. Itu bisa kita pahami, bisa kita gunakan pendekatan itu. Begitu cara melihatnya. Begitu cara melihatnya. Bisa dipahami ya atau belum, atau misalnya gimana, mau ditanyakan lagi lebih lanjut? Iya, dalam kasus kenakalan anak-anak sekolah kan seperti tawuran. Kan Iya benar. individu itu. Iya. Nanti kaitkan dengan pandangan sosial masyarakat karena itu masih anak-anak. Iya, anak-anak itu kan itu harus dilihat lebih kenakalan anak-anak itu ada teorinya yang disebut dengan juvenile delinquency, ya. Jadi keberandalan anak-anak, ya, itu memang bukan hanya fenomena sekarang saja, itu fenomena yang sudah lama gitu. Nah, itu bisa kita gunakan teori-teori ini, paradigma misalnya ada pendekatan struktural, bisa. Nah, kita misalnya dengan menggunakan pendekatan struktural itu kita harus gali, harus pahami, jangan-jangan memang anak-anak ini mendapatkan nilai-nilai atau menemukan nilai-nilai kenakalannya itu, ya, justru lebih banyak dari rumah, itu melalui misalnya tayangan media, begitu ya. Kan kita bisa itu, bisa. Nah, itu nanti akan harus dirumuskan, ya, misalnya pertama kita harus melakukan penelitian gitu, ya, harus melakukan penelitian bagaimana anak-anak itu bisa nakal. Kemudian kita rumuskan masalahnya, ya, dari mana anak-anak itu mendapatkan nilai-nilai apa yang dijadikan sebagai pedoman, ya. Nah, dari mana anak-anak itu misalnya mendapatkan keberanian untuk bersama-sama melakukan tindakan, ya, gitu ya. Nah, itu kan ada apakah misalnya dengan peer group, ya, kelompok kecil anak-anak yang solid gitu, yang diikat oleh satu agreement, gitu ya, agreement
kesepakatan yang tidak tertulis tapi ada di antara mereka, gitu misalnya. Ada solidaritas yang terbangun di antara mereka. Karena solidaritas itu dibangun berdasarkan nilai dan norma apa, gitu. Ya, nilai dan norma itu jangan selalu dipikirkan sebagai nilai dan norma baik saja. Nilai dan norma tidak baik juga banyak, gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat itu semua, gitu. Harus kita lihat, harus kita petakan itu semua. Baru kita bisa paham itu realitasnya seperti itu, asal usulnya seperti ini, penyebabnya seperti ini, pemicunya itu seperti ini, itu bisa kita temukan dengan menggunakan pendekatan struktural. Bisa. Makasih Pak Prof. Ya. Nanti dalam realitasnya kalau pendekatan struktural itu tidak cukup memadai untuk memahami gejala keseluruhan, kita bisa meminjam pendekatan lain. Gitu. Misalnya tadi pendekatan konflik. Bisa itu digabung dengan pendekatan struktural. Nah, tentu itu harus dirumuskan ya, langkah-langkahnya seperti apa. Metodenya ketika sampai di sini menggunakan metode ini, ketika sampai di sini menggunakan metode ini. Kita harus jelaskan semua, gitu. Supaya kita tidak berbohong secara akademis, ya, tidak ngarang begitu. Nah, kalau akademisi kan tidak boleh berbohong, tetapi boleh salah, gitu. Salah itu boleh, gitu, tapi tidak boleh bohong. Nah, ini yang yang berlaku di kalangan kaum akademisi. Ya, silakan. Yang lain. Ada? Kalau nggak ada, nanti kita akan lanjut ke yang tadi itu. Ke capture yang Oke. Kalau gitu kita lanjut ke ini ya, ke yang tadi Mas Saiful. Nah ini. Ya. Saya ingin menjelaskan beberapa pendekatan saja ya, mungkin tidak semua. Nah, pendekatan struktur ya. Pendekatan struktur itu menggariskan ya bahwa kinerja struktur sosial yang kohesif yang dimiliki oleh masyarakat ya dan hukum-hukum perubahan sosial. Nah, masyarakat itu berkembang melalui 3 tahap kalau menurut si Comte itu. Ya. Walaupun kita tidak harus selalu kita kita setujui, tetapi ini menjelaskan tentang bagaimana struktur itu ya, struktur yang dimiliki masyarakat itu membangun jenis atau karakteristik ya yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan ya. Misalnya kalau masyarakat itu masyarakat agamis ya, maka tentu struktur sosial yang bekerja untuk mengembangkan masyarakat seperti itu bersumber dari agama ya. Tapi si Comte itu mengatakan bahwa ada sejenis kelompok masyarakat lain yang berkembang dengan menggunakan pikiran saja, metafisik ya gitu. Pikiran-pikiran metafisik, misalnya filosofi, filsafat ya. Ada sejumlah masyarakat yang menggunakan filsafat sebagai sumber dari pembentukan struktur-struktur sosial yang bekerja secara kohesif dan dimiliki oleh masyarakat, yang kemudian dimiliki oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang seperti ini karakteristiknya pasti berbeda dengan masyarakat yang menggunakan agama sebagai sumber struktur sosial. Tapi si Comte itu mengatakan bahwa ada jenis masyarakat lain yang disebut dengan masyarakat saintifik atau masyarakat positivistik, yaitu masyarakat yang sepenuhnya percaya kepada kemampuan sains dan teknologi, gitu. Ya, yang lain-lainnya ditolak, gitu ya. Nah, di dalam realitas sekarang yang berkembang di tengah masyarakat kita, tiga-tiga ini bisa bercampur baur kan, gitu. Bisa bercampur baur. Mungkin kalau para sarjana dari Universitas Islam Jakarta ya
itu karakteristiknya lebih diwarnai oleh teknologis. itu. Mana teknologis? Bukannya agama. Agama ya. Ya. Itu agama. Tapi kalau seperti misalnya kelompok-kelompok ilmuwan, ya katakanlah misalnya dirgantara gitu ya, pembuat pesawat misalnya. Gitu. PDN. PPN. Kalau PPN mungkin masih banyak juga yang agamis ya. Tapi kalau sudah di pabrik Boeing misalnya gitu ya, nggak ada ceritanya itu. Mereka ya semua kalau Anda pernah baca misalnya yang disebut dengan Silicon Valley ya, Silicon Valley di Amerika itu. Ya, itu betul-betul masyarakat yang sepenuhnya ya didasarkan pada scientific ya, dan positive fisik, dan karakteristiknya pasti berbeda ya dengan para sarjana yang kemudian lahir dari Universitas Islam Jakarta gitu. Nah, ini menandakan bahwa sebetulnya ada struktur sosial yang secara kohesif dimiliki oleh masyarakat dan bekerja mempengaruhi masyarakat. Ini kira-kira pendekatan struktur itu seperti itu ya. Nah, yang kedua itu pendekatan evolusi. Nah, jadi pendekatan evolusi ini sebetulnya memindahkan saja gagasan evolusinya Darwin dari ilmu alam kepada ilmu sosial. Nah, ini yang tokohnya itu adalah Herbert Spencer, maka si Pak Spencer ini sering disebut dengan ahli evolusi sosial ya, social evolution gitu. Nah, jadi Pak Spencer ini mengatakan bahwa masyarakat itu ibarat organisme, itu organisme berevolusi sepanjang waktu dari bentuk sederhana menuju bentuk yang semakin rumit, ya, dari bentuk homogen menuju bentuk yang semakin terdiferensiasi, yang semakin rumit, semakin pekerjaannya juga beda-beda, kemudian tugasnya beda-beda gitu kan. Setiap orang memiliki fungsi ganda, bukan cuma ganda, mungkin triple fungsi gitu kan, triple function gitu. Di rumah dia jadi jadi kepala rumah tangga gitu kan, keluar rumah dia jadi pengusaha ya. Begitu pengusaha dia masuk kepada organisasi jadi organisator, macam-macam itu. Jadi fungsinya itu sudah semakin rumit. Nah, di dalam proses-proses itu, menurut Pak Spencer ini, masyarakat itu pasti akan mengalami proses-proses adaptasi dan perjuangan. Nah, jadi Pak Spencer ini mengadopsi gagasannya siapa? Darwin ya, yang mengatakan the survival of the fittest. Jadi yang bertahan itu adalah yang paling kuat. Gitu. Jadi mungkin ya kalau kita lihat COVID ini, yang paling bertahan itu adalah yang paling sehat, yang paling kuat, yang mungkin juga paling siap secara ekonomis ya, gitu. Tidak perlu lagi ngojek gitu misalnya, ya dia bisa diam di rumah saja tanpa kehilangan pencarian gitu dan lain sebagainya ya. Sekarang kan terjadi misalnya bekerja dari rumah ya, WFH, work from home ya. Nah, hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan work from home. Nah, itu kalau di dalam konteks Pak Spencer ini, itu adalah ciri-ciri masyarakat yang the survival of the fittest. Orang yang bertahan itu adalah yang paling kuat ya. Nah, itu cara orang melihat ya realitas sosial ya, seperti itu dengan pendekatan evolusi. Nah, coba lanjut lagi di pendekatan lain. Nah, pendekatan fungsi ya. Kita bisa membeda-bedakan akhirnya ada struktur, ada evolusi, ada fungsi sekarang ya. Pendekatan fungsi. Nah, tokohnya ini adalah Emil Durkheim ya. Memang di dalam pendekatan fungsi ini ada jejak-jejak
pemikiran evolusi seperti yang disampaikan oleh Spencer, tetapi dia lebih tekanannya bukan pada evolusinya tetapi pada fungsinya. Ya. Misalnya Pak Durkheim ini mengatakan bahwa masyarakat itu berubah dari tradisional agraris, ya, yang integrasi solidaritasnya bersifat seperti mesin, gitu ya, mesin. Ini ada murnya, ada bautnya, ada apanya, gitu ya. Nah, dari masyarakat tradisional agraris menuju masyarakat industrial modern, ya. Nah, integrasinya itu bersifat solidaristik, organik, solidaristik. Ini bersifat organik. Nah, jadi organik itu misalnya kalau seorang dokter ya dia bekerja menyembuhkan pasien, nah, begitu. Nah, sementara kalau misalnya kalau ada sekelompok orang yang ingin sholat, maka yang berfungsi sebagai imam ya lain lagi gitu. Dia berfungsi, fungsi-fungsi itu sudah mulai berjalan ya, karena dia bersifat organik, gitu. Tidak mekanik, tidak mesin. Kalau mesin kan kalau baut ya dipindah ke tempat lain bisa juga tuh, asal sama-sama lubangnya kan begitu misalnya. Tapi kalau di dalam realitas yang sudah organik ya, itu bisa saja seorang ustadz itu berfungsi sebagai dokter, tetapi dia pasti harus memilih mana yang paling dia yang paling dia rasakan fungsional ya bagi dirinya dan maupun bagi masyarakatnya. Misalnya Pak Saikhun itu ya bisa saja berfungsi sebagai ustadz, tapi mungkin dia punya ya karena dia punya toko istilahnya herbal misalnya begitu ya. Nah, dia lebih banyak memfungsikan diri sebagai penjaga toko herbal daripada menjadi ustadz. Walaupun dia bisa aja kalau disuruh ngaji mungkin dia bisa ngaji gitu ya. Ini jadi masyarakat yang seperti itu bertambah lama itu dia bertambah modern, maka bertambah pula spesialisasinya. Jadi sangat terdiferensiasi, terbelah-belah, terpecah-pecah menjadi instrumen-instrumen kecil ya yang saling menunjang satu sama lain. Nah, itu pendekatan fungsi yang dirumuskan oleh Pak Durkheim. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ini ada yang menarik ya. Sebetulnya Pak Durkheim ini tidak menolak fungsi agama. Ya. Jadi agama itu bagi dia itu sangat fungsional di dalam mengintegrasikan masyarakat, membangun masyarakat menjadi sangat kohesif, gitu. Membangun kohesi masyarakat dan membangun stabilitas masyarakat. Agama itu bisa berfungsi seperti itu. Tapi tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan merumuskan agama. Nah, kita sudah tahu bahwa sebelum ini ya bahwa agama itu dirumuskan macam-macam ya. Begini gitu. Bahkan di dalam di dalam pemikiran para ilmuwan itu ada juga yang agama itu tidak semata-mata agama yang sifatnya itu transendental ya. Sepak bola aja bisa menjadi agama sekarang. Malah saya baca di di Google itu ada gereja Maradona. Gitu. Ya ada gereja Maradona tuh. Pengikutnya 200 ribuan gitu. Ya. Lalu apa kerjaan mereka? Itu ada ibadahnya mereka itu gitu. Pola-pola ibadahnya berbeda dengan cara kita ya gitu. Misalnya mereka ada Paskah katanya. Tapi Paskah itu adalah peringatan hari ketika Maradona menjadi legenda sepak bola dalam Piala Dunia. Kira-kira begitu. Itu mereka merumuskan sendiri-sendiri itu, ya. Gitu. Jadi agama itu bagi bagi pendekatan sosiologi itu bisa jadi dirumuskan ya berbeda dengan apa yang kita yakini sebagai agama. Ya.
Oleh karena itu, maka sejak awal saya wanti-wanti bahwa kalau kita bicara agama itu kita harus pertama-tama mendefinisikan dulu, menetapkan batas-batas, menetapkan garis batas apa yang kita sebut dengan agama. Karena ketika kita mempelajari realitas kehidupan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya masyarakat Muslim, tapi juga masyarakat di dunia, ya, maka kita akan mengenali banyak sekali aspek-aspek ya yang kita anggap bukan agama, tapi bagi mereka adalah agama. Gitu. Ya. Nah, kita tahu seperti yang saya sebutkan, ya agama itu menurut Pak Durkheim berfungsi integrasi. Jadi agama Maradona itu ya berfungsi mengintegrasikan para pengikutnya yang 200-an ribu itu, gitu. 200 ribu itu kira-kira 2/3 penduduk Brunei Darussalam itu, gitu ya. Brunei itu kan cuma berapa? 300 ribu kan, 350 ribu gitu penduduknya. Jadi kalau 200 ribuan itu kira-kira 2/3 gitu ya penduduk Brunei. Itu pengikut agama Maradona. Jadi ketika Maradonanya meninggal kemarin itu mereka sedih sekali berkabung ya, ibarat meninggal nabi, seorang nabi gitu. Bagi kita itu lucu ya, tetapi bagi mereka itu serius juga rupanya. Gitu. Itu ya. Itu pendekatan fungsi. Jadi Pak Durkheim itu melihat bahwa masyarakat berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, dari keadaan sederhana ke keadaan yang lebih rumit, dan di dalam proses-proses perubahan itu juga ada fungsi-fungsi agama, gitu. Walaupun agama itu didefinisikan atau diberikan batas-batas yang berbeda-beda antara satu perkembangan masyarakat dengan perkembangan masyarakat. Oke. Nah, ini ada yang menarik, ini pendekatan konflik ya. Nah ini saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan konflik ini penting kita pahami ya. Saya ingin mengingatkan bahwa di sini ada tokoh yang disebut dengan Karl Marx ya. Karl Marx, kita tahu bahwa Marxisme itu dilarang di Indonesia ya. Gitu, Marxisme gitu. Tapi yang kita pahami, yang kita dalami sekarang itu adalah teori yang dikembangkan oleh Karl Marx dengan menggunakan pendekatan konflik, ya gitu. Nah, seperti pernah saya sebutkan, sebetulnya asal-usul pendekatan konflik, ya itu berasal dari Ibnu Khaldun, gitu. Tetapi yang mengembangkan teorinya itu bukan dia. Ibnu Khaldun juga ada teorinya, teori konfliknya itu ada, ya. Tetapi yang terus-menerus mengembangkan teori itu sampai sekarang menjadi bagian dari sosiologi ya itu ya orang lain ya, salah satu di antara tokohnya itu adalah Karl Marx ya. Nah, Karl Marx dibantu oleh Pak Engels ya, Pak Engels. Nah, menurut Karl Marx ya, tindakan sejarah pertama manusia adalah produksi kehidupan kebendaan atau dengan kata lain produksi ekonomi. Jadi orang itu sebetulnya bergerak itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasariahnya gitu. Nah, ketika manusia itu bergerak, mulailah sejarah. Jadi itu manusia itu memulai sejarah ya, ketika manusia menginginkan proses-proses kehidupan yang lebih baik, mempertahankan kehidupan fisiknya ya. Nah, sesudah kehidupan fisik baru kemudian kehidupan yang lain. Nah, di dalam proses-proses produksi itu, ya, itu ada yang disebut dengan hubungan produksi. Dalam bahasa Inggrisnya itu yang kerennya relation of production, hubungan-hubungan produksi. Apa hubungan-hubungan produksi itu? Hubungan-hubungan produksi itu adalah hubungan-hubungan antara kelas pekerja dengan kelas pemilik modal. Ya. Jadi ada orang yang punya modal, ada orang yang punya tenaga. Nah, orang yang punya tenaga menjual tenaganya kepada orang yang punya modal.
orang yang punya modal menyediakan modal agar tenaga-tenaga yang dijual ini bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu, gitu. Nah, kalau realitas yang paling dekat dengan kita itu pabrik, gitu ya. Atau nggak usah pabrik lah, toko herbal misalnya gitu ya. Toko herbal itu kan pasti akan memerlukan kapital, modal, ya. Nah, pemilik modal dia menyediakan modal supaya apa? Supaya bisa menjual herbal. Nah, produk herbal itu ya dihasilkan dari pekerjaan orang-orang yang menjual jasanya, menjual tenaganya. Termasuk di dalamnya adalah pegawai yang bekerja untuk menjual barang-barang itu. Nah, pegawai yang menjual barang-barang itu kan sebetulnya dia menjual tenaganya kan gitu. Yang dia jual itu tenaganya. Nah, kalau saya misalnya sekarang mengajar, yang saya jual itu selain tenaga juga pikiran. Jadi yang saya jual itu pikiran gitu. Nah, ketika saya jual pikiran, maka saya dapat honor, misalnya begitu ya. Ini supaya gampang aja gitu. Nah, ini adalah bagian dari proses-proses produksi ekonomi ya. Yang oleh Karl Marx disebut dengan hubungan-hubungan produksi. Jadi saya misalnya dengan UID itu hubungan saya itu dengan hubungan produksi gitu. Walaupun tentu saja di situ ada motif-motif agama misalnya ya. Itu ada, tetapi pada dasarnya hubungan saya dengan UID dengan Anda semua itu adalah sebetulnya hubungan produksi. Memproduksi sesuatu ya. Memproduksi barang, memproduksi jasa, memproduksi ilmu ya. Gitu dan lain sebagainya. Nah, saya menyediakan tenaga maupun pikiran. Nah, UID itu menyediakan pendanaan. Gitu. Pendanaan dari mana? Dari Anda yang memperoleh manfaat, yang membeli lah produk dari UID. Ya, kira-kira begitu. Ini hubungan-hubungan produksi seperti ini itu bisa dipetakan dengan menggunakan pendekatan konflik. Nanti ke depan ke sini. Bisa juga tidak selalu konflik ya, itu nanti ada yang disebut dengan integrasi. Jadi padanan konflik itu nanti integrasi ya. Saya minum sendiri ini soalnya. Kalau mau minum silakan minum ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam hubungan-hubungan produksi itu ya tuntutan masing-masing kelompok yang oleh Karl Marx disebut dengan kelas ya. Ada kelas pekerja ya, ada kelas pemilik modal ya. Nah, tuntutan masing-masing kelompok itu bisa saja dibungkus dengan bahasa agama. Gitu. Kata Karl Marx ya. Nah, konsep-konsep agama ya, konsep-konsep agama ya itu digunakan di dalam proses-proses menuntut kepentingan ya dari masing-masing kelas itu. Nah, agama teman-teman sekalian menurut Pak Marx itu bisa digunakan ya melalui kelas-kelas terdidik seperti Anda ini gitu. Nah, Anda ini sebetulnya menurut Karl Marx itu menyebarkan atau dengan kata yang vulgar itu menjual gitu ya. Menjual agama itu untuk sebagai obat gitu. Sebagai obat bagi kelas-kelas pekerja yang dilihat oleh Karl Marx itu selalu menjadi kelas yang ditindas oleh para pemilik modal. Ya. Nah, mengapa Karl Marx sampai berpikir seperti itu? Karena dia punya pengalaman pahit tentang hubungan antara pekerja dengan majikan ya di zaman dia, begitu ya, di zaman dia. Di dalam sejarahnya Karl Marx itu mati ya tanpa punya pekerjaan, padahal dia luar biasa jenius. Dia tidak mau ya hidupnya terkungkung oleh perbudakan
kaum pemilik modal. Jadi nggak mau dia bekerja di universitas begitu sebagai dosen digaji, nggak mau dia gitu. Dia ingin pekerjaan dia itu murni sebagai kemerdekaan gitu yang dia miliki. Maka dia sebetulnya hidupnya melarat gitu. Tapi pikiran-pikirannya sampai sekarang masih masih dipakai ya. Gitu. Dipakai oleh banyak orang. Hidupnya melarat. Konon kalau saya baca dalam ininya, dia meninggalnya tuh di rumah adiknya gitu ya, di rumah saudaranya lah gitu. Walaupun setelah dikubur ya, di Jerman tuh ada kuburannya, itu disambangi juga, didatangi juga oleh Bapak Fadlizon itu, ketua DPR itu ya, sambil membawa wakil ketua DPR ya, sambil membawa bunga ya, bunga ditaruh di di kuburannya Pak Karl Marx. Tapi memang Karl Marx itu pikirannya sangat berpengaruh begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut Pak Karl Marx ini ya, hubungan antara majikan dengan pekerja itu akan selalu diwarnai oleh konflik, yaitu konflik kepentingan. Nah, untuk sederhananya kita lihat saja hampir setiap waktu kita mendengar ada demo ya, demo buruh untuk meminta kenaikan upah ya. Itu sebetulnya bagian dari konflik antara pekerja dengan majikan ya. Nah, konflik-konflik ini oleh menurut Karl Marx itu diperkuat ya oleh pemikiran-pemikiran keagamaan yang dijajakan, didesain oleh para ahli agama begitu. Ya. Jadi misalnya dulu di zaman dia itu orang-orang yang menentang para kaum kapitalis itu dianggap misalnya menentang juga gereja gitu ya, karena bagi mereka kaum kapitalis itu sebetulnya berlindung di balik kekuasaan gereja. Memang dulu itu teman-teman sekalian, ini cerita masih mudanya Karl Marx. Karl Marx itu melihat bahwa ada sejumlah orang melarat ya yang mengambil kayu-kayu dari hutan-hutan kaum bangsawan ya, pemilik real estate dan modal ya, untuk kehidupan mereka sendiri itu dianggap bersalah ya, dianggap bersalah karena mencuri gitu, dianggap mencuri. Nah, menurut aturan gereja ya orang yang mencuri kan ada hukumannya, jadi harus dihukum gitu. Sama seperti di kita itu ada misalnya di dalam Islam itu yang mencuri kan dipotong tangan ya, misalnya begitu dalam fikih-fikih lama gitu. Nah, hukuman ini dirumuskan oleh para ahli ilmu agama untuk digunakan oleh para kaum kapitalis ya untuk menindas kaum pekerja, kaum proletar. Nah, inilah konflik yang dianggap sebagai konflik abadi di dalam proses-proses hubungan kerja, ya, dalam proses hubungan kerja, relation of production, hubungan produksi. Ya. Gitu. Nah, dalam konteks itu maka pekerja itu sebetulnya dipahami oleh kaum kapitalis sebagai bagian dari produk, gitu, dari dari mata rantai produksi, begitu. Jadi nanti kalau pasti saja, sebagaimana kita tahu bahwa kalau seorang pengusaha misalnya mau bikin pabrik, maka komponen di antara komponen produksi itu adalah upah pekerja, ya begitu. Gitu. Nah, kalau pengusaha itu kuncinya kan
bagaimana sebanyak mungkin itu mengurangi ongkos produksi dan sebanyak mungkin memperoleh keuntungan dari produksi itu kan begitu. Kalau bisa ditekan-tekan ya tekan-tekan aja begitu sampai ke tingkat yang paling rendah. Malah di zaman penjajahan dulu malah ya tidak dibayar kan begitu. Ini pendekatan konflik. Jadi pendekatan konflik itu adalah pendekatan yang menggunakan konflik ya sebagai cara untuk memahami hubungan-hubungan sosial. Termasuk di dalamnya adalah hubungan-hubungan produksi. Jadi kalau Karl Marx itu melihatnya hubungan-hubungan produksi. Nah, ketika Karl Marx itu meninggal, para pendukungnya itu melihat bahwa ada kelemahan dalam konsep Karl Marx. Bagi para pendukungnya, itu konflik itu tidak semata-mata terjadi di dunia produksi, ya, dalam hubungan produksi, tapi juga terjadi di dalam kebudayaan. Nah, maka kemudian mereka memindahkan ya konsep konflik dari ekonomi itu kepada kebudayaan. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan kaum neo-Marxis, yaitu mereka yang menggunakan pendekatan Marxisme yang telah dialihkan dari pendekatan ekonomi dari konsep-konsep ekonomi kepada konsep-konsep budaya, ya, kepada konsep-konsep budaya. Nah, sampai di sini dulu, teman-teman sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Lanjut Pak Dokter. Oh, lanjut. Kalau gitu lanjutkan ke ini. Ke fungsi yang lain. Ada fungsi lain? Profesor. Iya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Pak. Boleh, silakan. Terima kasih, Pak. Yang pertama mengenai yang pendekatan struktur, Pak, tadi. Pendekatan struktur itu yang digagas oleh Auguste Comte, ya. Bahwa tadi yang disampaikan melalui tiga tahap. Artinya bahwa masyarakat dia berproses, artinya pertama dia tadi dengan pendekatan teologis, kemudian fisikal, kemudian saintifik. Ya. Memang masyarakat tersebut lahir dengan tiga pendekatan itu di dalam satu masyarakat. Jadi ada masyarakat memang yang dia teologis, metafisikal, kemudian saintifik. Itu yang pertama, Prof. Ya. Oke. Yang kedua mengenai tadi pendekatan konflik yang disampaikan oleh atau yang digagas oleh Karl Marx itu, ya, bahwa manusia itu adalah produksi. Jadi sejarah kehidupan manusia adalah produksi. Produksi kehidupan kebendaan kepada kebendaan, ya. Artinya memang dia melihat sejarah manusia datang dari produksi kehidupan kebendaan. Yeah. Tetapi di sini dia mengatakan bahwa ketika kelasnya itu berbeda, artinya kelas pekerja dengan kelas kapital, kelas pemodal, ya, itu selalu terjadi gesekan atau selalu terjadi benturan. Ketika terjadi benturan itu tuntutan masing-masing itu selalu dibungkus dengan agama. Nah, artinya bahwa saya melihat di sini agama itu menjadi alat politis bagi mereka untuk membenarkan tuntutan mereka itu. Iya, betul. Seolah-olah begitu. Iya. Nah, sehingga ucapan yang lainnya, Karl Marx pernah mengatakan bahwa agama menjadi candu bagi manusia. Nah, mohon dijelaskan, Prof, untuk model pendekatan konflik seperti ini, kenapa konotasi negatif kepada agama gitu. Artinya agama menjadi satu politisasi dalam membenarkan tuntutan dari kedua belah pihak itu. Yeah. Tetapi dalam catatan lain bahwa kalau memang misalnya tidak ada kelas seperti itu, artinya bahwa Karl Marx itu menginginkan manusia tidak tanpa kelas. Yeah. Ketika manusia tanpa kelas itu, yang dia inginkan tuh seperti apa? Apakah kemudian tidak terjadinya manusia sosial? Karena mau tidak mau, menurut saya bahwa di masyarakat sudah pasti kalau ada yang punya modal, ya berarti ada yang bekerja.
Artinya dari tingkat pekerja atau tingkat si pemodal secara lahiriah harusnya tetap sama. Tetapi seolah-olah kalau Karl Marx melihat bahwa kelas pekerja itu ada kelas paling rendah yang pasti gitu, pasti mereka akan dirugikan. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Prof, Karl Marx menginginkan adanya suatu kemurnian sebagai kemerdekaan. Dia tidak mau bekerja sebagai kelas pekerja gitu artinya. Ataupun mungkin karena dia sebagai pemodal dia tidak bisa karena tadi tidak punya modal. Berarti harus seperti apa sikap ketika di masyarakat tidak membentuk kelas seperti itu. Padahal kalau kita lihat secara de facto bahwa mau tidak mau manusia akan punya kelas sosial. Walaupun secara tidak sadar kita tidak mengatakan bahwa kita kelas A, kita kelas B, kelas C, tetapi hakikatnya bahwa kita sebenarnya di masyarakat ada kelas-kelasnya begitu. Prof. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama tadi ya si Pak Komte itu memang menyebutkan 3 tahap masyarakat ya. Dia itu sebetulnya ingin menjelaskan bahwa di masyarakat Eropa pun itu dulu terjadi proses-proses evolusi dari tahap agama, kemudian tahap metafisik atau filosofis begitu ke tahap ilmu pengetahuan. Ya. Itu kan cara pandang dia, tetapi cara pandang dia itu bahkan ya di dalam sejarahnya Pak Komte ini membangun membangun agama baru yang disebut dengan agama positivistik, tapi gagal dia, begitu, tidak ada pengikutnya, gitu. Jadi dia mencoba gitu ya dengan menggunakan teori dia itu untuk membangun masyarakat yang terakhir itu, jenis terakhir itu dengan karakteristik yang terakhir, gitu. Itu tetapi banyak juga ini kan pandangan-pandangan dia itu banyak juga yang mengkritik ya. Nah, di antara kritiknya itu apalagi sekarang di antara kritiknya itu tiga-tiga itu bisa jadi muncul atau ada di tengah kita secara bersamaan begitu. Itu ya. Jadi tidak kelihatan ada garis pemisah itu antara masyarakat yang berkarakteristik agama, kemudian berkarakteristik filosofis dengan berkarakteristik positivistik gitu. Tidak selalu begitu di dalam realitas hidup. Gitu kira-kira. Itu salah satu kritiknya. Oleh karena itu yang penting kita tekankan itu adalah bahwa struktur sosial, artinya nilai-nilai, norma-norma, ya kemudian aturan-aturan itu akan selalu membentuk ya karakteristik masyarakatnya. Jadi ketika misalnya kita menyaksikan ada masyarakat yang kelihatan betul religius, itu berarti masyarakat tersebut ya menempatkan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan agama sebagai basis pembentukan masyarakat itu. Nah, karena masyarakat di kita itu sekarang sudah masyarakat yang relatif cair, ya tidak bisa juga kita kemudian membuat kotak-kotak begitu ya. Ini positivistik, ini agama, kan tidak bisa sekarang gitu. Bisa jadi campur-campur, tapi mungkin juga masih ada gitu. Nah, ketika itu masih ada, kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk memahami itu, gitu loh, ya. Cara pandang, cara ininya begitu. Jadi pendekatan ini sangat sangat bisa diandalkan ketika misalnya ada kelompok masyarakat tertentu yang bisa dipahami sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik masing-masing. Contoh lah, misalnya contoh. Anda pernah ke Baduy kan ya? Pernah ke Baduy belum? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, orang-orang Baduy itu kan memiliki karakteristik tersendiri, ya kan? Yang berbeda dengan masyarakat sekitarnya, walaupun mereka bercampur baur kan, gitu. Nah, mengapa mereka itu memiliki karakteristik sendiri? Itu karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda ya dengan masyarakat sekitarnya, karena mereka memiliki struktur
nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan ya yang membentuk masyarakat itu menjadi memiliki karakteristik seperti itu. Nah, boleh jadi itulah yang disebut oleh siapa ini Pak Komte itu sebagai masyarakat agamis gitu. Gitu. Masyarakat yang memang didasarkan pada agama. Walaupun dia sebetulnya kalau saya baca dari pandangan dia itu, dia sebetulnya anti terhadap gereja gitu. Kita tahu bahwa para filosof dulu itu ya itu sangat keras terhadap gereja. Jadi yang dimaksud dengan agama di situ adalah sebetulnya agama Katolik masa lalu itu. Tapi kalau kita mau menggunakan itu, konsep itu untuk memahami realitas masyarakat yang ada di tengah kita bisa saja. Nah, contoh yang paling dekat dengan kita itu ya seperti Baduy itu ya yang sudah kelihatan pembedaannya sudah kelihatan lebih jelas. Nah, kedua itu pertanyaan pertama ya terkait dengan konsep itu. Jadi kalau Bad Komte itu memang masyarakat itu istilahnya itu berevolusi ya gitu. Ya tahap tertinggi itu adalah tahap masyarakat yang memiliki yang dibangun berdasarkan paradigma positivistik ya. Nah terkait dengan siapa ini Pak Karl Marx. Jadi teman-teman sekalian. Menurut Karl Marx ya masyarakat itu tetap memiliki apa yang dia sebut dengan suprastruktur. Jadi suprastruktur itu adalah nilai-nilai, ajaran-ajaran maupun aturan-aturan yang dibangun berdasarkan realitas tadi itu, sejarah yang produksi itu. Jadi hubungan-hubungan produksi timbal balik antara pekerja dan pengusaha itu, pekerja, pengusaha dan alat-alat produksi ya itu tiga itu sebetulnya komponennya. Ya. Itu dalam situasi yang paling rumit, dalam kondisi yang paling rumit itu membangun sistem-sistem ya aturan-aturan gitu yang membentuk karakteristik masyarakat tersendiri yang disebut dengan masyarakat kapitalistik oleh si Karl Marx. Nah, masyarakat kapitalistik ini akan cenderung terus-menerus mengalami proses-proses konflik ya. Nah, konflik inilah yang kemudian diperkuat ya dengan agama gitu. Nah, mengapa Karl Marx mengatakan bahwa agama itu adalah candu? Nah, sebetulnya kalau kita mau jujur ya, Karl Marx itu punya dua sisi tentang agama itu. Dia sendiri sebetulnya menyukai aspek tertentu dari agama. Dia itu sebetulnya pengikut tarekat. Ya, dia itu mengagumi satu kelompok tarekat di Jerman ya, yang berbeda dari pemahaman keagamaannya orang-orang Jerman pada saat itu, begitu. Nah, yang dia sukai dari tarekat itu adalah kesadaran untuk menolak segala bentuk perbudakan. Nah, gitu kira-kira begitulah. Nah, itu ada tarekatnya tuh, tarekat tertentu itu. Nah, itu seingat saya di buku saya juga, kalau sudah beli bukunya silakan dibaca. Bohme ya, Bohme namanya. Nah, Pak Bohme ini tokoh tarekat gitu. Nah, tokoh tarekat yang disukai oleh Karl Marx. Nah, maka di dalam pernyataan-pernyataannya Karl Marx itu punya dua sisi. Pertama, dia mengatakan bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat karena masyarakat itu dibikin tenang ya, untuk supaya tidak melawan gitu konstruksi sosial dan struktur-struktur sosial yang menekan mereka dengan menggunakan jubah-jubah agama. Nah, di masa dia itu terjadi antara antara kelompok-kelompok itu dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya pencuri
dihukum karena mencuri berdasarkan kaidah-kaidah keagamaan mereka, begitu ya, gitu. Tanpa melihat misalnya kalau di kita kan ada ininya misalnya, oh kalau mencuri ini potongnya ini, kalau mencuri sekian dipotong sekian. Tapi kalau di Saudi mencuri apapun ternyata dipotong juga ya, gitu. Karena mungkin mereka sudah cukup makan kali ya. Iya, Prof. Gitu. Tapi apapun yang menjadi perbincangan kita itu, apapun yang menjadi perbincangan kita itu, Pak Karl Marx mengatakan bahwa agama sebagai candu. Tetapi di sisi lain, ya, itu dia mengatakan bahwa agama itu adalah suara dari orang-orang yang tidak mampu bersuara. Gitu. Jadi bagi dia sebetulnya agama itu memiliki power ya untuk menggerakkan gitu, masyarakat yang tidak memiliki suara. Gitu. The voice of voiceless, istilah dia tuh gitu, menyuarakan suara menggemakan suara orang-orang yang tidak memiliki suara. Itu agama bisa berfungsi seperti itu. Walaupun agama juga bisa berfungsi menjadi candu. Nah, tetapi candu pun teman-teman sekalian tidak selalu berkonotasi negatif ya di zaman itu. Karena apa? Karena misalnya begini, pada zamannya Karl Marx itu di Inggris tuh terjadi 2 kali perang candu dengan Cina. Ya. Mengapa? Karena 25% kebutuhan untuk pengobatan itu menggunakan candu. Nah, si Karl Marx sendiri itu menggunakan candu untuk berbagai kepentingan karena dia punya bronkitis, punya sakit gigi, punya macam-macam itu. Jadi kalau sakit dia pakai candu gitu. Dia pakai candu itu ya untuk mengurangi rasa sakit. Nah, malah di dalam salah satu buku itu disebutkan misalnya ada tentara Turki yang Islam itu, yang Muslim ya. Kadang-kadang membawa candu juga ke medan perang supaya apa? Mengurangi rasa takut gitu. Jadi kalau misalnya takut perang gitu, perang dulu kan bukan kayak sekarang dibedil sekali mati kan begitu. Dulu kan pakai pedang ya, pakai panah. Kan matinya tidak sekaligus gitu. Pasti panjang itu kematiannya. Nah, itu menghilangkan itu tuh rasa takut dan rasa sakit itu bisa dengan candu gitu. Nah, candu itu jadi fungsional 2 gitu. Yang satu untuk menenangkan, yang satu untuk mengatasi sakit gitu. Jadi ketika orang misalnya karena ditekan oleh majikan dan kemudian dia merasa sakit gitu. Itu bisa menggunakan agama yang fungsinya seperti candu itu yang menenangkan, membuat orang tabah, mungkin juga dia menerima dan lain sebagainya. Nah, itu bagi Karl Marx itu adalah realitas sosial yang harus dipahami sebagai fungsi dari agama gitu. Nah, apakah Karl Marx itu memikirkan masyarakat yang tanpa kelas? Memang inilah bagian dari kritik orang terhadap Karl Marx, yaitu bahwa Karl Marx sendiri sebetulnya itu sebetulnya memiliki aspek metafisik gitu. Yaitu dia sebetulnya percaya pada sesuatu yang belum terjadi gitu dan mungkin tidak pernah terjadi gitu. Nah, kelas-kelas sosial itu akan selalu ada ya kalau sepanjang manusia itu masih berproduksi begitu. Seperti yang Anda sebut itu. Nah, maka masyarakat sosialis itu adalah utopia gitu. Sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Nah, itulah salah satu di antara kritik terhadap Karl Marx bahwa dia sebetulnya sangat metafisik gitu. Sangat metafisis. Tidak materialistis sama sekali, tapi dia juga bersifat metafisis. Karena dia menginginkan terbangunnya sebuah masyarakat yang tanpa kelas gitu. Nah, sebetulnya kalau kita baca asal usul pemikiran teori konflik dari Ibnu Khaldun itu tidak menafikan kelas gitu. Ya. Ibnu Khaldun itu mengakui adanya kelas-kelas sosial gitu. Dan kelas-kelas sosial itu sampai sekarang kan masih jalan seperti yang Anda sebutkan, Anda akui. Mungkin kita tidak banyak orang sadar bahwa dia menempatkan diri dalam satu kelas, dalam sebuah kelas. Padahal sebetulnya dia adalah bagian dari kelas itu.
gitu. Prof, maaf, background-nya makin hitam, Prof. Hah? Waktunya sudah lewat, Prof. Oh, makin hitam ya? Wajahnya makin hitam. Oh, berarti saya harus ini dulu. Makin nggak kelihatan soalnya. Ada yang ngomong dong waktunya. Nah, kelihatan nggak nih? Waduh, kelihatan gantengnya itu, Prof. Udah kelihatan belum? Prof, 2 menit lagi ya, Prof. Kelihatan ya? Kelihatan Pak nggak? Dokter, 2 menit lagi, Pak Dokter. Halo? Waktu sudah lewat, Pak. Oh, waktu ya? Waktunya sudah habis. Sudah Oke. lewat, Pak. Saya akan tutup ini. Iya, Prof. Nah, jadi teman-teman sekalian, wajah saya masih kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Oke. Jadi teman-teman sekalian, konsep-konsep yang dikemukakan oleh Karl Marx itu pasti mengandung sisi-sisi kelemahannya, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu di antara kritik terhadap Karl Marx itu karena dia memiliki gagasan yang utopis, ya, yang tidak bisa direalisasikan. Jadi sosialisme itu memiliki aspek aspek utopisnya, ya, yang pasti semua orang juga akan selalu mengatakan bahwa dalam situasi yang realistik, ya, pengelompokan ke dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, gitu. Artinya dengan kata lain, ya, gagasan kapitalisme itu, ya, itu mungkin untuk sebagian itu bisa diterima walaupun untuk sebagian tidak, gitu ya. Nah, karena apa? Realitasnya masyarakat itu menyadari posisinya masing-masing di dalam kelas-kelas masyarakat. Jadi kalau Anda misalnya ketemu Habib, katakanlah Habib Rizik, mungkin Anda tidak berani cuman salaman berjabat tangan seperti dengan teman sendiri, kan? Pasti mungkin harus cium tangan, kan begitu ya? Harus cium tangan. Nah, karena Anda menempatkan diri Anda sebagai orang yang berada di bawah kelasnya Habib Rizik. Nah, saya kira begitu ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut kalau ini kan baru pengantar ya. Nanti pendekatan teori yang lebih dalam itu akan kita dalami satu persatu ya. Siap, Prof. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Sudah hampir maghrib ini. Masih. Iya, Prof. Oke. Udah maghrib. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Prof. Semangat terus ya. Iya, Prof, paling semangat. Terima kasih, Prof. Ya, assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Left. Pak Ketua, udah habis ini? Udah. Mau nambah. Setengah jam lewatnya. Ya Allah. Yang masih muda, masih semangat. Biasanya Vita ngingetin. Lupa ya. Enggak lupa. Saya sampai tiduran. Astagfirullah. Tutup layar tiduran. Enak bener ya. Ya udah ya. Ini ngomong pada keluar semua ini. Ya udah, lab dah. Besok lagi. Istirahat. Selanjutan. Bye. See you tomorrow. Yuk. Salam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum.